dari pertanyaan ini itu arahnya seolah-olah koyok Habib kesini pengen menguasai Nusantara gitu. Nah, saya juga nggak setuju itu. Aku diatur wong kok ngendi Yaman wi. Yaman. Apa? Ora Yaman, Raman. Raman. Ngedoktrin orang-orang Indonesia. Dan maka akhirnya terdoktrinlah orang-orang Indonesia sendiri dengan mulai zaman itu, sehingga orang itu menuhankan agama. Tapi tidak mencari Tuhan yang menciptakan agama. Jadi sempitnya pandangan. Sehingga dia itu menuhankan agama, bukan mencari yang menciptakan Tuhan yang menciptakan agama. Akhirnya mudah diumbang-ambing. Habib itu nggak ada. Yang ada adalah Sayyid. Nah, maka di negeri ini tidak ada Sayyid kecuali hanya di Gerobokan, yaitu Taruk satu Syekh Maulana Maghribi. Maka yang namanya ada Habib ini rekayasa Belanda memecah Islam itu sendiri. Menurut belajar hukum, belajar apa, sing gak patuh karo dia akhirnya terdoktrin. Ada celah gitu. Ada celah di masuknya surga dan neraka, harus patuh pada hukuman dan sebagainya. Sekarang ini ya Habib yang sekarang ini ada yang namanya Habib Bringsik. Karena ada anak Habib Bringsik kan. Ya Bringsik ya. Rizik apa Bringsik? Seorang Habib ngomong metenteng matote metu kabeh Habib apa Kanjeng Nabi lemah lembut kok nggih akar bahar nggih. Watos ku sing dupa kumulun angen ingkang tiasa ngapeke kawangku sagung jajan nanging sangat hangipi sang resi kaneka putra kang anjok saking wiyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Martabat 7 Satoriah Gerobokan. Masih bersama Romo Kiai Haji Muhammad Nur Masjid dan masih dalam acara bedah kitab Miftahul Jannah. Seperti biasa, karena banyaknya pertanyaan dari para pemirsa yang mungkin saja sudah tidak sabar menunggu jawaban. Ada beberapa pertanyaan yang sudah dirangkum sama tim untuk menyingkat waktu. Kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama dari akunnya @amatsadli Tegal. Kupas ajaran Habib Yaman yang mewarnai Islam di Nusantara. Mengapa radikalisme masuk di Nusantara? Bagaimana cara mencegahnya dan bagaimana solusinya? Matur sembah nuwun. Ya cara solusinya ya kita diamin saja. Agar kita nggak jadi pengikut DE, wis ora mlaku kok. Berarti satu penganut hilang. Ya, satu penganut hilang. Agar kita nggak mengikuti ajaran dia ya. Kita orang Jawa. Ngaji harus Quran, hadis, jemak dan kias secara Jawa kan. Quran itu ya dasar, hadis dasar memang. Karena negeri kita bukan negeri Arabia, di sini Republik Indonesia penuh dengan budaya. Karena agama masuk di negeri ini, Quran itu tidak merusak budaya, hadis tidak merusak budaya, menurut. Karena Islam sendiri kekuatan tuh ada dua, antara An-Najm dan An-Najal. Sedangkan An-Najal itu sosial dan budaya. Lewat itu. Lewat budaya. Nah,
masalah pandangan itu karena kita Republik Indonesia, wong Jawa penuh dengan budaya. Nggih. Nah, malah harus dijemak. Apa arti jemak? Jadi antarane hukum budaya dan hukum adat yang sekiranya tidak bertentangan dengan syariat Islam diperbolehkan. Itu pembolehan, bukan karom, bukan makruh, bukan wajib, bahkan bukan sunnah. Wenang sifatnya, boleh kita lakukan, boleh pula kita tinggalkan. Itu bisa dikatakan sebagai alat. Sebagai alat saja. Kita orang Jawa. Sedangkan Jawa sendiri sangat kaya dengan budaya. Sangat kaya dengan budaya. Nah, kias itu adalah perbedaan bahasa dan barang. Maka di Indonesia ini adalah pelataran yang surga. Wong ngarap do melek do manggon nang kene. Apa Habib-habib do nang kene yang melek kene iki ya? Nggih. Iya kan? Nggih. Ngincer. Amerika Serikat pun yuk pengen ngincer, karena di Indonesia ini adalah pelatarannya swarga. Pelataran itu biasanya apa nih? Taman surga. Karena kita berdampingan dengan Hindu dan Islam, kita kerja bersama, iya kan? Kita apa-apa bersama, saudara kita kumpul bersama, dengan budaya sama, dengan adat sama, dengan Buddha, dengan budaya kita Nasrani, tidak pernah centang berenang. Kita saling menjaga, karena di situ sudah ada tulisan yang namanya lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, agamaku ya agamaku. Itu dasar tidak membenci. Yang tidak membenci. Kok kadang agamamu agamaku terus tukaran. Tapi Tuhan kamu ya Tuhan kamu. Sembahlah Tuhanmu. Aku pun tidak akan nyembah Tuhanmu. Ini dengan kata-kata loh ya. Maka Tuhanku ya Tuhanku, ku sembahlah Tuhanku, kamu pun tidak akan nyembah Tuhanku. Dengan nama loh. Nak kene Allahu Akbar, wong Jawa ya Sang Mahawidi, ngono loh. Tapi kan Tuhannya sama. Ya arahnya. Yang dikasih merek itu loh. Ya arahnya. Arahnya sama. Nguranu newe beda. Kono ucapane Sang Mahawidi kene Allahu Akbar. Nah iya. Sekarang satu Jawa saja, bahasa Sunda dengan bahasa Jawa. Seandainya orang Sunda di sini minta amamu itu, Bu saya minta sangu, dikasih uang. Ibu ini bagaimana minta sangu kok malah dikasih uang? Sangu kalau di Jawa itu uang, sekolah. Tapi kalau di Jatim, kalau kita ke Jawa Barat, Bu saya minta sangu, malah dikasih nasi. Karena di sana sangu itu nasi. Sangu nasi. Ya. Itu kadang-kadang kata-kata itu sama, tapi kadang-kadang arti beda. Arti beda. Tapi yang namanya Tuhan, kita bicara tentang Tuhan, nganggo basa apa wae, mesti larinya kepada yang hak disembah. Yang Maha Pencipta. Yang Maha Pencipta, yang Maha Widi, Tuhan Allah, Gusti Allah, Pangeran, sing ngecat Lombok. Itu kan dan rujukan satu orang toh ya. Iya, satu titik nggih. Lah nang kaya sing disembah Kristen, ya Tuhan Papa, ya Tuhan Allah. Nggih. Yo, ya tak sembah neng kan kono aku gak nganggo Tuhan Papa. Bahasaku nganggo Allah. Tapi rujukannya ya. Rujukannya lari satu orang ngono. Berarti sebenarnya apa dari apa ya? Dari pertanyaan ini itu arahnya seolah-olah koyok Habib kesini pengen menguasai Nusantara gitu. Nah, saya juga nggak setuju itu. Aku diatur wong kok ngendi? Yaman iki. Yaman. Apa? Ora Yaman, Raman. Raman. Ngedoktrin orang-orang Indonesia. Nah, maka akhirnya terdoktrin lah orang-orang Indonesia sendiri dengan mulai zaman itu, sehingga orang itu menuhankan agama. Tadi tidak mencari Tuhan yang menciptakan agama. Jadi sempitnya pandangan. Sempitnya pandangan. Sehingga dia itu menuhankan agama, bukan
mencari yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan agama. Akhirnya mudah mudah diumbang-ambing. Terus akhirnya dia itu didoktrin dengan surga dan neraka. Oh, sedangkan sing doktrin juga paham surga Gak dan paham neraka. surga dan neraka. Ayo repot. Kan versinya lain-lain. Surga dan neraka di wilayah syariat yo aja dipadake karo wilayah ndungure ra gitu. Ya surga itu masing-masing. Nggih. Oh. Aja dipadake. Tentang merokok surga saya yang paling menikmat ya jarum. Super. Kalau saya ya hit. Loh, kan begitu Itu larine. tentang merasakan rokok saja kenikmatannya namanya surga itu beda-beda. Beda-beda. Dengan yang intisari arti surga itu perkara yang nikmat, Neraka perkara yang manfaat, susah neraka perkara yang susah dan menderita. dan menderita. Nggih. Solusi ini gampang kita tadi ya. Menengo. Karena Islam ada tulisan rahmatan lil Ya. alamin. Kena ngopo dadak mojok-mojok batere. Menengo wae. Menengo wae. Oke. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Ini dari akunnya @dionmetal. Nah, kenapa enggak dari dulu ilmu ma'rifat dibongkar? Kenapa baru sekarang ini kurang lebih dari tahun 2020? Semua orang yang bermakrifat baru keluar. Tewas orang-orang sudah kadung tahunya hanya syariat atau 5 waktu saja. Ada tanggapan seperti itu. Kenapa kok baru sekarang? Munculnya setelah 2020, Mbak. Nah, yo, itu kan sudah katakan tuh kan tadi. Dari Raman malu sing marah iki. Orang Yaman loh. Nggih, Raman. Dari Raman terdoktrin. Dogma. Habib itu yang undang Belanda sebenarnya. Nggak ada Habib. Kalau bapak saya dongeng cerita itu Habib itu nggak ada. Karena apa? Kanjeng Nabi nggak punya putra laki, punyanya putri. Nah, putri, siapa namanya jenenge? Fatimah. Itu dijodohkan kelawan dengan Ali. Nah, sang Fatimah sendiri nggak mau dengan tujuannya. Akhirnya dipaksa karo Kanjeng Nabi, ya Rasul. Dia mau nanti punya anak, saya minta dikasih gelar Sayyid. Itu digelar Sayyid. Akhirnya berarti yang namanya Habib itu nggak ada. Yang ada adalah Sayyid. Bahkan Sayyid sendiri yang abdol, sah belisah, yang paling tertinggi, martabatnya paling tinggi, dekat dengan Rasulullah, itu yang Sayyid dari Maghribi. Sedangkan Maghribi itu berada di wilayah Kulon. Kan Maghribi, Maulana Soko Kulon. Ya di Arab sendiri ya iya, di Arab kamu daerah Maghribi kan? Karena daerah di situ. Lah maka di negeri ini tidak ada Sayyid kecuali hanya di Gerobokan, yaitu Taruk satu Syekh Maulana Maghribi. Maka yang namanya ada Habib, ini rekayasa Belanda memecah Islam itu sendiri. Mana lo? Belajar hukum, belajar apa? Sing gak patuh karo dia akhirnya terdoktrin. Ada celah gitu. Ada celah di masuknya surga dan neraka, harus patuh pada hukuman dan sebagainya. Itu rekayasa Belanda, guys. Zaman perang di Ponegoro nggak bisa dibelah. Orang-orang Islam siapa? Orang tokoh-tokoh Satariyah. Nah kalau ingin tahu sejarah ini, carilah YouTube yang judulnya Aroma Supi di Keraton Surakarta. Nanti ada sejarah perang di Ponegoro. Siapa itu tokoh-tokoh Satariyah waktu itu yang tidak bisa dibelah? Karena sudah tidak terdoktrin. Tidak terdoktrin, gak percaya.
Nah, orang-orang Toreko sendiri pengeluaran dari NU, selain NU nggak ada. Wadahnya NU gitu. Dia keluaran dari NU, Nahdlatul Ulama, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kayak dari Yaman itu, Habib-habib yang datang dari Yaman itu rekayasa Belanda. Waktu itu nggih. Waktu itu. Bahkan tahu juga yang namanya itu dongeng. Belanda mau memecah belah Islam nggak bisa dipecah karena Thariqah Satraki paling kuat. Itu guru saya, tapi dengan lesannya ngomong dengan saya. Karena tokoh-tokoh Satraki paling kuat. Nanti yang namanya Raden Ngabei Ronggo Sasmito, ya, itu dibuang di Sumatera di Aceh. Yeah. Di sana berjumpa dengan leluhurnya tokoh Satariyah, akhirnya mengumpulkan Solo Aceh. Karena kayak Mbah Sinten tuh yang kaum Padri itu Imam Bonjol okay. Itu juga Satariyah. Jadi semua tokoh-tokoh yang perjuangannya sebulat itu adalah semua tokoh Satariyah, nggak bisa dibelah. Nah seperti sendiri di Buton ya, kerajaan Buton itu kan Satariyah, maka wabeh mutlak. Mulai sehingga Belanda gak berani ke sana ke Buton. Karena Satariyah nggak bisa dibedah. Kiai Gadung Plati siapa? Satariyah. Kiai Mojo siapa? Satariyah. Nah, terus saiki Romo Cokro-Minoto sopo? Satariyah. Semua adalah tokoh-tokoh Satariyah. Maka orang-orang Thariqah yang khususnya Satariyah nggak bisa dibelah. Maka sekarang ini di dalam Keidaroh Suriah NU, di dalamnya ada ulama-ulama Satariyah, ulama-ulama Thariqah. Itu juga di situ ada kejatmannya, ada jatmannya. Okay. Jadi mulai zaman dulu orang-orang Satariyah nggak mau ke organisasinan yang khususnya Martabat 7 loh ya. Maka seandainya di Jatman itu, Jatman hanya mengakui saja, bahkan Satariyah itu ada Muktabaroh ya. Mengakui saja. Tapi orang-orang Satariyah nggak pernah ikut campur ke dalam organisasian yang namanya nggak mau ke dalam kejatmanan. Karena nggak mau masuk ke pengurusan lah. Nggak mau masuk ke pengurusan, tapi juga ada yang ikut campur sekarang ini ikut, nggak apa-apa. Entah ke pengurusan. Tapi biasanya tokoh-tokohnya nggak mau. Nggak mau. Maka kalau mengenai tentang dari Yaman, ojo tiga Yaman, Raman, detik Raman negeri ini. Ribut kisruh itu kan kedatangan Habib-habib yang sekarang ini kan. Tapi walaupun bagaimana yang zaman Belanda itu semua yang bernama Habib terus bikin seperti itu ya enggak. Tidak semuanya. Tidak semuanya. Jadi misalnya ya Habib-habib Mojopahit. Habib Mojopahit itu zaman Mojopahit. Wis ning Habib. Ya datangnya kayak Mbah Lufi sendiri itu kan sudah kelahiran Jawa toh, ya, bukan pendatang toh ya. Bukan pendatang-pendatang. Tapi ya penuh dengan budaya. Tidak semua Habib itu terus radikal kan, enggak ya? Tidak. Ya sekarang ini ya Habib-habib yang sekarang ini ada yang namanya Habib Bringsik. Karena ada Habib Bringsik kan. Ya Bringsik ya. Rizik apa Bringsik? Seorang Habib ngomong metenteng matote metu kabeh Habib apa Kanjeng Nabi lemah lembut kok. Akar bahar. Watos. Iya akar bahar walaupun akar di dalam laut watos yo pol. Mula akhirnya di lebokke nang jaran gitu. Ya, jadi intinya tidak semua Habib. Tidak semua Habib seperti itu, ya pilah lah. Jadi kadang-kadang Belanda sendiri bukan Belanda itu menjajah. Yang namanya Belanda ada yang namanya Andriano. Andriano itu seorang jenderal, tapi dia melepaskan bajunya,
melepaskan pangkat dan jabatannya untuk dikirimkan ke negaranya, kok nyampaikan ini adalah gugur di medan perang. Padahal dia itu brosot, ngono lho. Saking cintanya. Saking cinta Jawa. Nggih. Menungso duduk kewan kok dianiaya kayak kewan, nggak setuju. Ngono lho. Tidak semua orang Belanda kejam. Tidak semua Belanda kejam. Andriano sehingga dia mengguru juga di dalam Torekoh Satariah juga. Terus dia belajar bahasa Jawa, belajar dalang, terus sehingga dia belajar kerawitan. Malah di London Selatan itu ada kerawitan. Benar loh. Bukan Belanda itu penjajah, enggak. Jadi banyak Belanda-Belanda yang punya adab yang bagus. Tapi juga ada pribumi yang jadi pengkhianat. Nah, Belanda-Belanda sing kaya ngono ki mau yo mau, maksud sing raman mau. Sing agama didoktrin. Jadi lihatlah perilakunya, jangan melihat sosoknya. Ya itu tadi saya bikin itu kan. Ngono roti gede, tulisannya bolu, halal. Gede rotine. Bolu jenenge, halal tulisannya ra yo ngono. Ditonton sih, nak sing nggo asu yo jadi jalo najis to yo. Ngono. Islam sih mengatakan Islam, aku keturunan Nabi. Neng sing nggawa sapa? Islam iki arep sing nggawa. Islam sing nggawa asu ya Islam asu ngono lho. Yo najis ngono lho. Sing nggawa pembisnis ya golek. Jangan lupa like dan subscribe Martabat 7 Satoriah Grobogan.